Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional. Nggak boleh pakai perasaan. Artinya apa? Ya saya harus punya target gitu. Sama ketika masyarakat sepak bola menargetkan saya. Sama gitu. Masalah ambisius enggak, kita lawan Argentina juga dibilang ambisius. Bagaimana kita melawan tim yang notabene dari kualitas juga kalah jauh daripada timnas Indonesia, bagai langit dan bumi sebenarnya. Tapi ya 3-0 sudah cukuplah untuk menampar wajah daripada pelatih dan seluruh pemain bahwasanya kita masih sangat jauh daripada harapan. Kekalahan memalukan dari Mali bikin Erick Thohir ambil keputusan mengejutkan. Indra Syafri terdiam, publik tercengang, tim membeku. Simak berita selengkapnya hanya di Gol Viral ID. Kekalahan memalukan dari Timnas Mali U23 bukan hanya menjadi pukulan telak bagi para pemain Indonesia, tetapi juga mengguncang seluruh pondasi kepercayaan diri jajaran pelatih dan para petinggi sepak bola nasional. Pertandingan yang sejak awal dipenuhi harapan itu berubah menjadi lautan kekecewaan ketika peluit panjang dibunyikan. Skor akhir yang begitu mencolok itu bukan sekedar angka di papan skor. Ia menjadi simbol bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dalam persiapan, strategi, dan manajemen tim secara keseluruhan. Di tengah atmosfer muram inilah, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengambil keputusan cepat yang sama sekali tidak disangka siapapun. Langkah itu begitu mengejutkan hingga membuat Indra Syafri yang biasanya penuh percaya diri sampai terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Sejak menit-menit awal pertandingan, Timnas Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda kehilangan arah. Mali tampil agresif, kuat dalam duel, cepat dalam transisi, dan efektif memanfaatkan setiap celah pertahanan Indonesia. Sementara itu, Garuda Muda tampak canggung, gugup, dan tidak tahu bagaimana mengembangkan alur permainan. Pemain-pemain yang biasanya tampil percaya diri justru terlihat panik dan beberapa kali salah dalam pengambilan keputusan. Serangan demi serangan Mali mengalir deras tanpa bisa dihalau secara konsisten oleh barisan pertahanan Indonesia. Para supporter yang awalnya masih bersorak memberikan dukungan, lambat laun terdiam. Nada khawatir mulai terasa menguasai stadion ketika gol kedua dan ketiga masuk tanpa perlawanan berarti. Bagi pelatih kepala Indra Syafri, malam itu menjadi salah satu yang paling kelam sepanjang karirnya. Kekalahan itu bukan hanya tentang skor, tetapi tentang hilangnya identitas permainan yang selama ini diusahakannya. Sebagai pelatih yang dipercaya memegang proyek jangka panjang, Indra paham bahwa kritik pasti datang. Namun ia tidak pernah membayangkan respon dari jajaran petinggi PSSI akan sedastis dan secepat itu. Selepas pertandingan, suasana ruang ganti Indonesia begitu hening. Tidak ada suara, tidak ada diskusi, tidak ada pembelaan. Yang ada hanyalah rasa kecewa yang tertahan dan tatapan kosong para pemain yang seolah kehilangan arah. Erick Thohir yang duduk memantau pertandingan dari tribun VIP terlihat sangat serius. Matanya tidak lepas dari lapangan dan ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Bagi Erick, kekalahan besar seperti ini bukan hanya kegagalan tim, melainkan cerminan bahwa mekanisme pembinaan, strategi, dan mental pemain sedang bermasalah. Ia sudah lama menekankan pentingnya profesionalisme, kerja keras, dan konsistensi. Namun apa yang ditampilkan malam itu justru kontras dari semua itu. Maka, begitu pertandingan berakhir, Erick tidak menunggu lama. Ia memanggil jajaran pelatih dan beberapa petinggi untuk melakukan evaluasi khusus. Keputusan penting pun dibuat saat itu juga, keputusan yang membuat seluruh jajaran pelatih terdiam, terutama Indra Syafri. Dalam rapat tertutup pasca pertandingan tersebut, Erick menyampaikan bahwa akan ada perubahan cepat dalam struktur penanganan tim. Ia melihat adanya stagnasi dalam strategi permainan dan pembinaan mental para pemain, sehingga evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Bagi sebagian orang, langkah ini tampak terlalu cepat. Namun bagi Erick, menunda hanya akan membuat situasi semakin memburuk. Tim nasional tidak boleh terjebak dalam siklus kegagalan yang sama. Ia ingin memastikan tim berada di jalur yang benar, terlebih menjelang agenda-agenda besar sepak bola Indonesia di tingkat internasional.
Kabar bahwa Erik mengambil keputusan besar malam itu pun dengan cepat menyebar ke publik. Media sosial penuh dengan berbagai spekulasi. Ada yang mendukung langkah itu karena menganggap kekalahan tersebut memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada pula yang mempertanyakan apakah ini keputusan tepat atau hanya reaksi spontan karena tekanan besar. Namun yang pasti, Indonesia kembali memasuki fase krusial yang membutuhkan pemikiran jangka panjang dan analisis mendalam terhadap sistem pembinaan yang selama ini dijalankan. Sementara itu, Indra Syafri tetap memilih diam. Bagi seorang pelatih, kritik adalah hal biasa, namun kekalahan kali ini menyisakan luka yang lebih dalam daripada sekedar hasil pertandingan. Ia mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi strategi maupun persiapan mental pemain. Namun ia juga tidak menyangka keputusan drastis akan muncul secepat ini. Indra juga menyadari bahwa posisi sebagai pelatih kepala timnas U23 kini berada dalam situasi yang sangat terancam. Publik menuntut perubahan dan para petinggi pun tampaknya sejalan dengan tuntutan itu. Dalam beberapa kesempatan, Erik menegaskan bahwa PSSI sedang berusaha membangun fondasi baru sepak bola Indonesia. Menurutnya, era sepak bola modern menuntut profesionalisme tinggi, penerapan teknologi, latihan intensif, dan mental kuat untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Kita ingin tim nasional menjalani laga internasional hanya untuk formalitas, tetapi benar-benar tampil sebagai negara yang diperhitungkan. Oleh karena itu, kekalahan telak seperti ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Dalam beberapa hari setelah kekalahan tersebut, evaluasi terus dilakukan. Erik memerintahkan analisis mendalam terhadap seluruh aspek pertandingan, pola serangan, pola bertahan, fisik pemain, mental, hingga keputusan pelatih di lapangan. Bahkan ia juga memanggil beberapa konsultan independen untuk memberikan pandangan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Evaluasi ini bukan bertujuan mencari kambing hitam, tetapi mencari akar permasalahan agar kesalahan yang sama tidak terulang. Para supporter yang setia mendukung tim nasional juga merasakan kekecewaan yang mendalam. Banyak yang mengatakan bahwa kekalahan dari Mali bukan sekedar kekalahan biasa, melainkan indikator bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Beberapa supporter bahkan meminta agar pembinaan usia muda diperbaiki secara drastis. Namun sebagian lain tetap memberikan dukungan kepada para pemain, mengingat bahwa mereka juga berada dalam tekanan besar dan membutuhkan bimbingan yang tepat. Di tengah gelombang evaluasi tersebut muncul isu bahwa salah satu keputusan besar Erik malam itu adalah melakukan pergeseran pada struktur kepelatihan. Meski PSSI tidak secara eksplisit menyebut nama, rumor-rumor itu semakin menguat karena terlihat adanya pergerakan internal dalam tim. Beberapa analis menganggap bahwa langkah ini sah-sah saja karena stagnasi kerap menjadi awal dari kemunduran. Jika ingin tim nasional berkembang, perubahan harus berani dilakukan, meskipun akan menimbulkan kontroversi. Indra Syafri akhirnya buka suara melalui pernyataan singkat. Ia mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas hasil ini dan menghormati setiap keputusan yang diambil PSSI. Baginya, kepentingan nasional jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Indra tidak menampik bahwa tim kesulitan menghadapi permainan cepat Mali, dan ia mengaku bahwa persiapan tim seharusnya bisa lebih baik. Ia juga berjanji akan memberikan laporan lengkap mengenai apa saja yang terjadi selama masa persiapan. Erik di sisi lain memberikan penekanan dalam konferensi pers bahwa perubahan yang dilakukan bukan semata-mata karena kekalahan, tetapi karena PSSI ingin memastikan bahwa tim nasional tidak mengalami kemunduran. Ia menegaskan bahwa ia menghargai kerja keras semua pihak, tetapi ketika hasil tidak sejalan, evaluasi harus dilakukan. Erik juga meminta publik untuk memberikan ruang kepada para pelatih dan pemain untuk introspeksi. Pada akhirnya, malam kelabu itu menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia. Kekalahan dari Mali bukan hanya akan dikenang sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan, tetapi juga sebagai momen ketika perubahan besar mulai dilakukan. PSSI tidak ingin terjebak dalam euforia semu atau perbaikan setengah-setengah. Mereka ingin memastikan bahwa tim nasional benar-benar berkembang bukan hanya dari aspek permainan, tetapi juga dari struktur organisasi, mentalitas, hingga profesionalisme.
Bagi Indra Syafri, malam itu akan selalu berbekas. Ia mungkin merasa terpukul, tetapi ia juga tahu bahwa ini bagian dari perjalanan. Ia pernah membawa tim meraih prestasi besar, dan ia tahu bahwa setiap fase sulit adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun kali ini situasinya berbeda karena taruhannya adalah masa depan tim nasional. Apapun keputusan PSSI selanjutnya, Indra telah melakukan bagian terbaik yang ia bisa dan kini keputusan berada di tangan pemimpin federasi. Perjalanan panjang pembinaan sepak bola Indonesia masih jauh dari kata selesai. Kekalahan ini hanyalah satu bab kecil dari sebuah buku besar yang sedang ditulis. Meski pahit, bab ini memberikan pelajaran penting bahwa sepak bola bukan hanya tentang teknik dan strategi, tetapi tentang kesiapan mental, kepemimpinan yang tegas, dan visi besar yang konsisten. PSSI kini berada di persimpangan jalan besar. Keputusan-keputusan yang diambil setelah ini akan menentukan arah perjalanan tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dan para supporter meski dikecewakan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Mereka adalah suara yang mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang harapan. Harapan bahwa suatu hari tim nasional Indonesia akan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.